Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulurku semua, kali ini saya ada atau kedatangan satu buah pencas aki otomatis ini dulur. Ini sudah saya buka dulu nih. Nah ini casingnya dulur ya. Nah ini biar lebih agak cepat dikit videonya. Dan di sini cas otomatis ini menggunakan kiprok dulur ya. Jadi kendalanya ketika dinyalakan lampunya hidup tetapi displaynya ini mati. Kebetulan ini memakai voltmeter dulur, voltmeter 2 kabel ya. Nah ini jadi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara analisanya khususnya untuk para pemula. Oke, yang pertama kita nyalakan apanya ini, colokannya. Nah itu sudah menyala ya. Sebentar colokannya agak ngadat. Nah itu sudah menyala ya, tetapi displaynya ini tidak menyala dulur. Yang harus kita ketahui adalah untuk display maksudnya untuk voltmeter 2 kabel ini dia tidak bisa menyala. Umumnya produk di pasaran itu di bawah 3,5 volt itu tidak akan bisa menyala. Sedangkan voltase AC maksudnya yang dari trafo di sini menggunakan 15 volt dan tanpa dioda. Tentu saja itu sangat kecil dan tidak akan menyala. Jadi cara analisanya adalah kita ukur dulu apakah trafonya ini masih mengeluarkan tegangan AC ya. Maksudnya sekunder trafonya dulur. Nah kalau dari lampu listrik kan dari kabel listrik ini sudah menyala nih. Dengan nyalanya ini dipastikan pengkabelan bagus karena ini memakai saklar 3 kaki, jadi dipastikan sudah bagus. Nah ini kita simpan di CT perebeh hitam skala 200 AC dulur ya. Nah kita tes satu persatu. Ini untuk di 12 volt terbaca outputnya 11 volt ya. Nah ini termasuk normal lah untuk trafo zaman sekarang dulur ya. Nah dan ini 8,8 volt ya. Nah normal wajar. Ini di sini 9 volt tertulis. Nah jika sudah begini ini dipastikan trafo, output trafo atau trafonya masih dalam keadaan baik. Nah kenapa display ini tidak menyala? Karena memang displaynya ini bisa saja mati ya, tetapi kita patokan dasarnya display ini tidak akan beroperasi di bawah arus 3,5 volt itu secara umumnya dulur. Jadi ininya belum menyala dulur ya. Biasanya nanti kalau sudah digabung ke aki dia akan menyala. Nah sekarang akan kita lihat PCC atau output yang keluar dari kiprok ini dulur ya, apakah keluar atau tidak. Nah ini, nah di situ terbaca 6 volt. Nah berarti ini posisi kiprok bisa dipastikan dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa baik-baik saja? Karena untuk catu daya utama, maksudnya untuk suplai kiprok, input kiprok diambilkan dari trafo dengan nilai catu daya 15 PAC. Dan sesuai cara kerja kiprok ini akan mengatur output keluaran dulur ya. Nah jadi ini kalau di motor atau di otomotif ya, permotoran Honda itu akan keluar PCC sesuai dengan dibutuhkan ketika digas dulur ya. Jadi jika kiprok ini masih mengeluarkan tegangan tadi 6 volt itu masih normal. Nah kalau di Honda itu ketika digas dia akan keluar, dan kalau yang normal itu tidak akan lebih dari 14,8 atau
tergantung dulur. Intinya kalau yang normal yang masih layak bisa digunakan kiprok itu paling tinggi itu 14,8 volt. Kalau outputnya lebih dari 14,8 volt ketika motor digas, nah itu biasanya akan boros aki dulur dan wajib ganti kiprok. Nah seperti itu lur, ini untuk pengalaman saya dulur. Jadi kiprok ini walaupun masih hidup, tetapi terkadang output keluarannya itu sudah melebihi batas maksimal keamanan dulur ya. Jadi contoh, kalau di Honda ini kiproknya ini ketika digas sampai 20 volt 21 volt, nah itu biasanya Hondanya akan terjadi boros aki dulur ya. Jadi yang bagus itu ketika digas kencang atau RPM tinggi dulur ya, nah itu mencapai 14,8. nah itu ada yang 13, ada yang 12,9. Nah kalau saya pribadi untuk di masalah kiprok ini memilih yang di bawah 13 volt atau 13 volt maksimal dulur, itu saya anggap bagus. Nah seperti itu dulur. Nah jadi untuk casan aki ini dipastikan voltmeternya ini yang bermasalah dulur ya, karena output kiprok tadi masih mengeluarkan tegangan dan dia akan naik nanti ketika ada aki dulur ya. Nah ini ada sebesar 6 volt. Oke, untuk meyakinkan, nah ini posisi masih ke dalam hidup dulur ya, kita matikan saja dulu dari stiker AC nya. Kebetulan saya ada voltmeter 2 kabel. Nah ini dulur sama ya. Nah kita akan sambungkan dulur ya. Oke, ini biar lebih jelas kita giniin saja dulu deh, nanti kurang akurat ya. Nah ini saya ada aki soa dulur ya. Nah ini dengan yang masih bawaan voltmeternya dulur ya. Nah ini kita hubungkan minnya. Jadi kita hidupkan ulang nih dulur ya, kita caskan. Nah itu sudah menyala. Nah yang positif kita kasih ke positif aki dulur. Nah, sebentar. Nah ini ya. Nah di situ sudah mulai naik dulur, 6,97. Nah itu mulai mencas ya, dan ini akinya soak lur, ini hanya untuk contoh saja. Nah itu naik tapi voltmeter tidak menyala. Oke, untuk membuktikan voltmeter ini rusak akan kita cabut dulu dan akan kita ganti dengan voltmeter yang masih baru. Nah oke dulur, akan kita sambungkan. Nah ini kita lepas saja lah dulur, kita putus saja ini jalur voltmeternya. Nah ini kita putus juga. Nah biar mudah ya lur. Nah ini saya anggurkan. Oke sebentar, mohon maaf lur, ini peralatannya seadanya. Nah, ini sengaja lur saya putus begini biar kabel solderannya nggak lepas lur, soalnya agak sempit, jadi akan saya sambung di kabelnya. Nah, oke dulur, ini bekasnya akan kita kasih timah solder dulu. Nah begitupun di sini, nanti ini akan saya rapihkan lur, untuk contoh saja. Oke, voltmeter yang ini sudah tidak dipakai ya lur, kita ambil voltmeter yang baru. Nah, sebentar, ini yang barunya belum ada sedikit timahnya, kita kasih dulu. Nah, seperti biasa dikegroundkan dulur, penyambungan sama, tidak ada yang dirubah. Nah kabel merah ini kita sambungkan ke jalur merah voltmeter tadi, yang voltmeter lamanya tidak dipakai. Nah oke, akan kita coba tes ya. Nah ini voltmeternya
saya simpan sini saja. Dan ini akinya dulur ya. Aduh, enggak kelihatan lur ya. Nah, di atas gini saja deh. Nah, oke, ini akan saya nyalakan dulur. Nah, ini positifnya ya, belum kita sambungkan ke aki soa. Nah, ini kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah menyala dulur ya untuk lampu PLN-nya. Nah, ini belum menyala dulur ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pelmeter seperti ini tidak bisa di bawah 3 volt, walaupun di multiter tadi terbaca 6 volt karena belum ada penampungan atau kapasitor untuk memperkuat arus, jadi dia tidak menyala. Nah, akan kita sambungkan ke aki ini dulur ya, apakah dia mau menyala. Nah, itu dulur, dia mau menyala 8 volt dulur ya. Sebentar akan saya matikan lampunya. Nah, itu ya, ini mulai mencas. Ini akinya soak dulur, hanya untuk uji coba saja. Nah, jadi intinya pencas aki otomatis ini rusak karena voltmeternya saja yang rusak dulur ya. Adapun ini tidak menyala. Nah, ini dikarenakan yang saya jelaskan tadi dulur ya. Jadi dia walaupun arusnya di sini 6 volt tadi dari kiprok, tetapi belum istilahnya DC-nya ini belum bersih atau belum full dulur ya. Jadi dia tidak menyala. Nah, tapi umumnya untuk voltmeter 2 kabel ini dia tidak bisa menyala dengan PCC 3,5 volt ke bawah dulur ya. Oke, nanti akan tutorialnya akan saya buat dulur ya, tentang voltmeter 2 kabel dan 3 kabel ini dulur ya, agar lebih jelas. Nah, jadi kesimpulannya untuk casan aki ini adalah aki ini rusaknya adalah hanya displaynya saja dulur ya, voltmeternya saja. Oke dulur, mungkin hanya itu saja. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.